Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfita Sukmayamania dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan membuat sebuah smart home di mana ada security IoT-nya menggunakan WPA2 Enterprise. Oke, pertama smart atau bisa smart room. Oke, jadi kita hubungkan terlebih dahulu perangkat-perangkat jaringannya dari server ke switch menggunakan kabel strike. Lalu untuk switch ke router itu menggunakan kabel cross. Lalu untuk laptop dia terhubung dengan switch menggunakan kabel strike. Baik, ini modelnya. Setelah itu kita masuk ke servernya itu kita lakukan konfigurasi IP dengan cara itu. Pertama kita berikan IP address-nya terlebih dahulu. Nah, IP address-nya di sini itu 168.0.10. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang ada di wireless router ini ya, karena wireless router ini bukan jaringannya. Jadi untuk gateway-nya itu pakai 192.168.0.1. Oke, setelah itu kita lihat ke routernya. Nah, di GUI-nya. Nah, ini dia IP address-nya ya, wireless. Nah, ini. Nah, di wireless ini kita perlu setting agar nanti perangkat-perangkat IoT ini bisa terhubung dengan wireless router secara nirkabel. Jadi, gimana untuk caranya? Itu kita kembali ke server. Sini kita masuk ke tab service, lalu kita ke AAA, lalu sini kita buat client name-nya untuk konfigurasi jaringannya. Jadi client name-nya ini tergantung kalian, bagaimana kalian membuat client name-nya. Jadi kita buat client name-nya. Sini saya buat admin. Lalu client IP-nya ini yaitu client IP dari wireless routernya atau jaringannya ya, internet 192. Oke, secretnya itu kayak password. Jadi passwordnya apa kita masukkan, terserah 123 misalkan. Oke, setelah itu server type radius ya, tetap radius, lalu add. Oke, setelah ini kita bisa masuk ke routernya. Nah, di sini network name-nya atau SSID-nya kita bisa ganti sesuai dengan client name yang telah kita buat tadi di server di AAA-nya. Oke, kita ganti admin. Dari adminnya huruf besar, harus sesuai ya penulisannya. Oke, adminnya huruf besar. Nah, oke, sudah. Jangan lupa di save agar ketika kita keluar dia tidak default lagi, tapi dia sudah terganti admin. Dia harus di save terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke wireless security-nya, karena kita kan tujuannya membuat sebuah smart home yang mana punya security. Jadi kita harus menyeting security atau wireless security-nya. Nah, di sini masih disable, kita pilih WPA2 Enterprise. Oke, ini enkripsinya AES. Oke, benar. Radius servernya, nah radius servernya sesuaikan dengan seperti yang tadi ya, radius servernya. Nah, kalau di servernya itu kan radiusnya, kan dia radius, jadi kita masukkan IP yang server 192.168.168.0.10. Oke, untuk source secretnya itu password yang tadi di client name, by client name. Jangan lupa di save. Oke, coba kita lihat ya. Oke, sudah. Selanjutnya
Kalau sudah, kalau kalian masih atau berasa penasaran apakah sudah bisa mengirim pesan dari server ke wireless router, bisa langsung saja diuji. Mana cara mengirim pesan di sini, akan ke sini lalu klik dari server ke wireless. Nah, sukses. Oke. Itu sudah ya. Dan ditandai juga dengan kabelnya sudah berwarna hijau, kecuali sini ada warna merah, berarti ada sebuah kesalahan yang terjadi, tapi ini alhamdulillah sudah bisa. Oke, selanjutnya kita tadi sudah setting security wirelessnya, terus ke servernya juga kita sudah masukkan connect kliennya. Selanjutnya kita bisa buka, kita coba buka laptop ya. Kalau laptop di sini, laptop ini IP-nya itu kita otomatiskan, jadi kita pilih saja DHCP. Nah, oke. Successful. Saya sukses. Nah, selanjutnya kita buka server. Nah, di sini kan sudah terlihat, jangan lupa di on. Oke, jadi jangan lupa di on ya. Dari setting jangan lupa di on. Ini saya meletakkan sini sedikit ya. Oke. Jadi saat dibuka terlihat. Nah, setelah itu kita bisa langsung memasukkan data-data dari masing-masing perangkat IoT yang ada di smart home ini, di smart room-nya saya. Contohnya ada webcam, light, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Itu kita bisa langsung saja untuk user setup-nya. User setup-nya mana di sini dia. Jadi kita masukkan, misalkan kita mau menghubungkan dengan pintu terlebih dahulu ya. Di sini kita tergantung, terserah. Jadi namanya pintu, lalu passwordnya juga terserah. Nah, di sini saya menggunakan pintu, itu pintu. Dan mudah saya ingat. Oke, selanjutnya habis pintu ada garasi ya. Gidor singkat. Oke. Selanjutnya ada lampu. Lampu. Terus ada smoke detector atau smoke D. Gidor ini kita perkecilkan saja. Oh, sorry. Kita remove ini ya. Remove. Ini kita edit. Oke, shape. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan jendela. Oke, selanjutnya webcam. Selanjutnya kipas. Selanjutnya fire sprinkler atau fire S ya, singkat aja, fire S. Oke, alatannya cuma ada 8. Jadi kalau bisa sesuaikan dengan apa yang kita sudah tulis di sini username-nya, ininya ya, pintu, terus ini gidor, ini webcam, lampu, ini jendela, smoke D, fire S, kipas. Oh, sama siren ya, siren terlupakan ya. Jadi siren 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, tambah siren. Oke. Kalau sudah, jangan lupa juga di servernya IoT-nya itu di on. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke laptopnya. Sini ada web browser ya, kita uji. Laptopnya muncul di bagian desktop, lalu kita pilih web browser, lalu muncul di sini. Jadi di sini yang kita masukkan URL-nya itu yaitu 192.168.0.10 untuk wireless routernya ini ya. Oke, go, kita bisa langsung enter. Nah, sini sudah masuk di registration server login, di mana username dan password untuk security yang telah kita buat itu dimasukkan di sini. Namun terlebih dahulu kita harus membuat akun dulu ya, karena kalau kita tidak buat akun, contohnya seperti ini. Saya masukkan
klien yang tadi dibuat ya, ketiga, maka dia akan wrong username or password. Jadi kita harus sign up now, daftar. Karena belum pernah daftar sebelumnya. Oke, di sini langsung saja kita masukkan username dan password kita. Oke, ini sudah berarti sudah ya, tinggal tunggu device IoT-nya itu terhubung, maka akan muncul di sini. Oke, sudah, kita buka wireless. Kita coba hubungkan pintunya. Jadi kita masuk ke pintunya, klik pintunya. Lalu config. Boleh langsung di sini ya, langsung kita remote servernya. Kita masukkan server address dari server, username-nya itu sesuai yang kita buat. Oke. Terus wireless, sebenarnya di-connect ya, di-connect dulu boleh, namun di sini kita ubah settingannya dulu. SSID-nya jangan lupa ganti sesuai dengan yang kita sudah buat di router, wireless router. Oke, user ID. User ID dan password ini yang kita buat di server yang kita masukkan masing-masing perangkat. Jadi kalau pintu kan tadi username-nya pintu, password-nya pintu. Jadi sini user ID-nya pintu, password-nya juga pintu. Oke, setelah itu settingnya connect. Sudah connect ya. Kalau dia sudah berubah jadi refresh, maka dia sudah terconnect. Ini dia sudah terconnect ya. Mungkin kalau ini bisa di advance juga ya. Itu kalau misalkan kita mau ubah konfigurasi network adapternya. Di sini kita tidak perlu mengubah, jadi langsung aja. Oke, selanjutnya itu pintu ya. Pintu sudah terhubung. Yang kedua tadi adalah garasi. Kita buka garasi. Config-nya, wireless-nya aja dulu ya. Oke, jangan lupa ubah di door ya. Sudah, settingannya juga jangan lupa, remote servernya. Ini supaya masuk di laptop tadi ya, di web browser tadi. Tujuannya itu username admin tabs 23 connect. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu jendela. Selanjutnya jendelanya kita konfigurasi seperti tadi. Wirelessnya juga jangan lupa. Home gateway, admin, WPA2, jendela. Udah, lalu settingannya remote server, admin. Oke, connect. Oke, sudah. Selanjutnya kipas ya. Config. PA2 kipas. Oke, settingannya juga jangan lupa remote server. Oke, setelah itu, setelah kipas, lampu, pintu, lampu ya. Lampunya wirelessnya jangan lupa. Selanjutnya Fire S.
level sprinkler, kita menuju ke smoke detector. Oke, settingannya not server kita masukkan. Oke, selanjutnya sirennya oke. Nah, jadi semua perangkat sudah terhubung ya, perangkat IoT. Tinggal webcam lagi, webcam belum. Jadi semuanya itu sama ya pengaturannya. Yang penting datanya itu sudah kita masukkan ke dalam server. Jendela user setup-nya. Kalau dia tidak masukkan, maka dia tidak akan dihitung atau terinput di web browser laptop yang kita masuk ke IP server. Dia tidak akan tercantum ke dalam server. Jadi tidak akan bisa kita otak-atik. Webcam. Nah, langkah yang ini seperti yang saya katakan tadi, ini untuk terkonek di servernya, jadi lewat laptop. Baik, sudah. Oke, jadi semua sudah ya. Bisa dilihat di sini, semua sudah terkonek. Nah, sekarang kita cek di laptopnya. Nah, jadi semua sudah masuk ya, sudah terhitung. Contohnya pintu, misalkan terkunci, nah terbuka, unlock warna hijau. Berarti ini tidak dikunci, bisa dibuka ya. Kalau gidor, garasinya kalau merah, nah ini terbuka, tertutup. Ah, ini terbuka ya, ini terbuka ya, merah ditutup. Nah, jendelanya juga ini terbuka, tutup. Oh, ini ditutup ya garasinya. Kipasnya juga low. Nah, itu low. High. Lampunya kita lihat dim. Artinya nggak terlalu terang. Nah, ini yang kualitasnya atau tegangannya tinggi. Oke. Fire S-nya. Nah, ini ketika misalkan terdeteksi adanya api, maka dia akan meninikan apinya. Jadi menyebarkan air. Oke, matikan smoke detector. Alarm ini berarti satu. Smoke detector ini hanya ini ya, close siren. Nah, kalau sudah begini berarti sudah berbunyi sirennya. Webcamnya juga on. Nah, jadi webcamnya ini kalau kita on, dia akan mengetahui siapa saja yang keluar masuk pintu. Jadi webcamnya bisa kita geser sini ya. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin levelnya kalau alarm smoke detector ini itu dia tanpa ini ya, dia itu bunyi. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah kondisi. Nah, jadi kondisinya itu apabila misalkan di ruangan ini pintu terbuka, maka otomatis lampu menyala, misalkan begitu ya. Kita tes. Nah, kondisinya di sini kita add name-nya, misalkan masuk ruangan
Nah, yang kita ini jika pintu open, jika pintu terbuka, maka kipas itu high, sekarang gitu ya. Jadi apabila pintu terbuka, kipasnya langsung menyala high atau menyala kencang. Nah, selanjutnya jika kita bisa tambahkan lagi kondisi. Nah, jika pintu open true, maka actionnya itu jendela juga ikut terbuka. Jadi saat kan namanya ruangan ya, kalau ditutup pasti perlunya udara. Jadi ini kita cuma umpamanya, jadi jendelanya ini terbuka. Ataupun kalau jendela mungkin lebih, karena kipasnya mungkin kita akan buat nanti saat tertutup ruangannya itu kipasnya udah berjalan juga. Nah, jika pintu terbuka, webcamnya menyala ya. Webcamnya menyala. Oke, kita tes ya. Pintu terbuka. Caranya tuh tekan Alt lalu klik pintunya. Nah, otomatis tuh webcam dan kipas anginnya menyala. Kita tutup. Nah, tetap menyala kan? Nah, ini kita akan bikin kondisinya lagi. Kita matikan terlebih dahulu. Semuanya mati ya. Nah, setelah itu coba kita buka kuncinya ya. Nah, ketika kita buka kuncinya, kipasnya sudah menyala. Ini kita buka pintunya. Nah, menyala ya. Kita lihat situasinya. Pintu terbuka maka kipas high. Lampu ya, kita tes ya. Kalau pintunya tidak terkunci maka lampunya mati, tapi kipasnya tetap menyala besar. Nah, lampunya mati, kipasnya tetap menyala, webcamnya ternyala. Tapi kalau kita kunci, tetap mati. Kalau kita buka kuncinya. Nah, kalau kita buka kuncinya itu hanya lampu ya, yang ini semuanya tidak menyala. Nah, kecuali kita buka kunci, kita edit di sini. Webcam itu kita tambahkan webcam langsung on ya, karena siapa tahu yang buka kunci bukan tuan rumah. Jadi webcamnya statusnya on. Oke. Nah, kita kunci ya. Nah, semuanya webcamnya. Nah, saat kita kunci juga kalau boleh kipasnya harus ini. Cuma nanti dia berkedip-kedip ya, apakah dia akan ini atau bertabrakan seperti itu. Jadi maksudnya kalau saat pintu tidak ini, kipasnya hanya low saja. Oke, kita tes ya. Oh, atau tidak perlu, karena nantinya mungkin ini berlaku untuk siang dan malamnya. Tapi saat tutup pintu, tapi kita tes ya, kita akan coba kipas masnya itu statusnya low. Nah, sudah low ya. Apabila kita kunci dia akan mati. Nah, mati semuanya. Nih, nyala kipasnya, kita buka pintunya. Nah, lampunya berkedip juga. Ini jangan sampai dia terjadi karena bertabrakan. Kipas statusnya low. Lampu juga kalau keluar lampunya on. Kalau dikunci lampunya off. Tapi dia berkedip.
Nah, sudah ya. Jadi masuk ruangannya itu kipasnya high, lalu webcamnya menyala, lampunya menyala. Saat keluar tapi pintu tidak dikunci, maka lampunya mati, webcamnya tetap on, dan kipasnya itu low atau sedang. Lalu apabila dikunci pintunya bepergian, maka webcam dan kipas mati. Oke. Setelah itu kita buat kondisi di mana saat kita buka pintu kan lampunya menyala sama kipasnya. Tapi kalau saat kita buka window, lampu dan kipasnya ini mati. Ini berlaku untuk kondisi siang. Coba kita untuk siang jendelanya on, maka kipas terus to off, tambah lampu to off. Lampu untuk siang ya. Oke, kita tes. Nah, nyala webcamnya. Nah, lampunya, webcamnya. Kita buka window. Nah, kita buka window, maka kipasnya sama lampunya mati. Kenapa masih nyala ya? Mungkin karena pintunya terbuka. Coba kalau kita tutup pintunya. Nah, kita tutup pintunya tapi jendela terbuka. Oke, mungkin jaringan ya. Karena pengaruh jaringan juga ini. Terus, nah apabila kita kunci, kita lihat kalau kita kunci pintu. Nah, mati semua. Tapi jendela terbuka. Jadi kita buat kondisi di mana jendelanya ini kalau pintu terkunci, tertutup otomatis. Wow, so perfect. Oke, itu lock ditambahkan di sini saja ya. Maka jendela akan to false. Oke. Ke pintunya, lampunya menyala serta kipasnya menyala ya. Kita tutup jendelanya. Nah, kita buka jendelanya. Mati ya, sudah mati jaringan. Oke, kita tutup pintunya. Lalu kita kunci. Apa yang akan terjadi? Apakah jendelanya akan ikut tertutup apabila kita lupa menutupnya? Oh, ternyata jendelanya tidak ikut. Masya Allah, jendelanya tertutup. Jadi seperti itu ya guys, seperti itu. Oke, sudah seperti itu. Tinggal kita tambahkan lagi kondisi untuk fungsi dari, kan kalau berpergian otomatis garasinya terbuka ya, jadi harus otomatis nih, otomatis. Kalau berpergian, kalau cuma keluar garasinya buka manual. Karena berpergian, maka tambah garasinya terbuka, keydoornya on. Oke. Kita coba. Nah, ini kan tidak dikunci, jadi webcamnya menyala, pasnya tidak dikunci. Ya, garasinya otomatis terbuka. Kalau bepergian, kalau dibuka lagi, berarti garasinya harus tertutup ya. Berarti saat dibuka kuncinya. Oke, jadi kalau pintu is unlock, garasinya tertutup. Tambahkan di sini. Garasinya tetap tertutup. Keydoor on to close. Oke. Nah, garasinya tertutup lagi. Coba kita tes saat kita kunci. Nah, garasinya terbuka kan? Saat kita buka kunci, garasinya tertutup. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bagian ini. Coba kita matikan dulu. Kita mau mati ya guys, dianya nggak mau mati. Oke, sudah. Jadi kita beralih ke smoke detector, fire sprinkler, sama siren. Nah, ini on to false. Actionnya itu fire as status to false. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini kan fire sprinkler menyala. Apakah dia akan mati? Tidak. Kita tes ya. Tidak. Berarti edit true. Berarti harus beda kondisi ya.
Oke. Nah, buat lagi kondisi saat tidak kebakaran. Ini umpamanya sirennya sudah auto false, maka fire S nya juga statusnya itu false. Oke. Nah, jadi coba kita tes. Nah, oke. Baik teman-teman, jadi sampai di situ smart home yang saya buat, dimana smart home ini memiliki security dan kondisi yang saya tambahkan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu dari manusia itu sendiri. Kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Nurvita Sukmayamania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.